Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang Pak buatkan kisi-kisi untuk tema 6 bagian 1. Nah, ini ada kisi-kisi tema 6 bagian 1 untuk PTS yang semester genap tahun pelajarannya 2021-2022. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang 2 mata pelajaran, yaitu ada pendidikan kewarganegaraan ini dengan materi utamanya ada hak dan kewajiban, kemudian ada perundang-undangan. Nanti disusul dengan mata pelajaran bahasa Indonesia yang terdiri dari mencari pernyataan dalam sebuah teks, baik itu yang sesuai dengan pernyataan atau yang tidak sesuai dengan pernyataan. Kemudian ada menentukan kesimpulan, ada menentukan kalimat utama, dan ada menentukan gagasan utama. Jadi untuk masing-masing materi ini berhubungan dengan paragraf semua. Jadi khusus untuk bahasa Indonesia. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama ada hak dan kewajiban. Kita lihat. Nah, sini tentang hak dan kewajiban. Ini dijelaskan bahwa hak merupakan segala sesuatu yang kita peroleh setelah melakukan kewajiban. Nah, di sini ada contohnya sebagai warga negara, kita berhak. Nah, ini ada mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian ada mendapatkan pendidikan dasar selama 9 tahun. Jadi ini hak kita mendapatkan pendidikan dasar 9 tahun dengan dibiayai oleh pemerintah. Jadi sekalian SD itu 6 tahun, nanti ditambah dengan SMP 3 tahun. Jadi nanti selama 9 tahun ini kalian akan sekolah dan akan dibiayai oleh pemerintah. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ada mendapatkan perlindungan hukum. Nah, kemudian ada kewajiban. Di sini kewajiban itu merupakan segala sesuatu yang harus kita kerjakan sebelum memperoleh hak. Jadi perbedaan hak dan kewajiban itu, kalau hak itu adalah yang kita peroleh, tapi kalau kewajiban itu yang harus kita kerjakan. Nah, antara hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan secara seimbang, jangan sampai berat sebelah ya. Nah, ini ada beberapa contoh kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama ada kewajiban sebagai warga negara. Ya, sebagai warga negara ya kita harus menaati peraturan ya, peraturan dalam berlalu lintas, peraturan dalam lingkungan sekolah atau dalam suatu acara. Nah, ini ada kegiatan reboisasi di lahan gundul ya. Jadi kewajiban kita itu untuk melestarikan sebuah lingkungan. Nah, maka dilakukan kegiatan reboisasi. Apa reboisasi itu? Kegiatan reboisasi itu adalah kegiatan menanam kembali di lahan yang kosong atau lahan yang gundul. Jadi setelah tumbuhan atau setelah pepohonan itu ditebang, maka kewajiban kita untuk melestarikan lingkungan itu dengan melakukan kegiatan reboisasi atau menanam kembali ya di lahan yang sudah ditebang atau di lahan yang gundul. Kemudian ada menghormati hak asasi orang lain ya, apapun kedudukannya, apapun agamanya, apapun sukunya atau rasnya, kita wajib menghormati hak asasi orang lain. Kemudian ikut serta dalam upaya bela negara. Nah, di sini ada kewajiban sebagai siswa. Yang namanya siswa ya harus mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Ya, salah satunya ada memakai seragam sekolah, mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sekolah, seperti datang tepat waktu, kemudian istirahat tepat waktu, ada belajar dengan baik, dan sebagainya. Nah, terus ada kewajiban sebagai seorang anak atau kewajiban terhadap diri sendiri di lingkungan keluarga. Ya, ini ya hanya sebatas di lingkungan keluarga, seperti membantu pekerjaan orang tua, menjaga kesehatan diri sendiri, dan masih banyak lagi contohnya. Ini untuk hak dan kewajiban. Sekarang kita lanjut lagi untuk masalah perundang-undangan. Ya, kita lihat di sini aturan perundang-undangan. Ya, jadi kalau ada undang-undang seperti ini kalian tidak usah bingung karena semuanya ada penjelasannya. Bukan berarti tidak ada penjelasannya, tapi memang sudah ada penjelasannya. Nah, di sini ada pasal 27 khususnya untuk ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.
yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, ini merupakan salah satu contoh hak dan kewajiban untuk kita ikuti, ya, untuk kita ikut serta dalam upaya bela negara. Nah, ada pasal 30 khususnya yang pertama ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini yang merupakan ketentuan hak-hak sebagai warga negara. Nah, ini adalah hak sebagai warga negara. Kemudian kita lihat pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Berapa lama pendidikan dasarnya? Ya tadi, pendidikan dasarnya selama 9 tahun. Kalau 9 tahun itu namanya pendidikan dasar atau dikdas, ya, dari SD sampai SMP. Kalau sudah SMA itu masuknya dikmen, pendidikan menengah. Ya, jadi sudah bukan tanggung jawab pemerintah lagi untuk membiayainya kalau sudah masuk ke dikmen. Nah, ini pendidikan dasar itu masih dibiayai oleh pemerintah. Ya, seperti contohnya nih, negara mewajibkan kepada warga negara. Jadi negara mengharuskan bahwa warga negara itu harus sekolah, wajib untuk sekolah, dan tidak bersekolah karena pendidikan dasar selama 9 tahun ini sudah dibiayai oleh pemerintah. Jadi itu maksudnya. Kita lanjut ke bahasa Indonesia. Ini ada pernyataan dalam teks. Jadi nanti kita mencari pernyataan tergantung nanti soalnya yang diminta. Kalau pernyataannya yang sesuai di dalam teks, berarti cari yang sesuai. Kalau yang diminta yang tidak sesuai, ya cari yang tidak ada di dalam teks. Ya, ini adalah memperoleh informasi dalam teks. Nah, ini petunjuknya. Untuk memperoleh informasi dalam teks dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya ada membaca teks secara keseluruhan. Jadi ketika ada teks itu dibaca secara keseluruhan. Nah, setelah dibaca atau ada metode skimming dengan membaca sekilas-sekilas. Ini kalau ini mungkin untuk anak SMA, ya. Tapi kalau untuk SD ini Pak diharapkan segala sesuatunya harus kita baca terlebih dahulu. Budayakan membaca sebelum bertanya. Nah, kemudian ada menandai atau mencatat isi pokok bacaan. Kalau memang teks itu milik kalian atau untuk kalian, itu bisa ditandai, ya. Jadi dengan menandainya bisa dengan menggunakan garis bawah atau diberi warna stabilo warna kuning atau warna hijau. Nah, itu namanya menandai. Tapi kalau teks itu bukan milik kalian, ya mau tidak mau harus dicatat, ya, isi pokoknya. Jadi pokok-pokok yang ada dalam bacaan itu dicatat satu persatu. Kemudian ada mencari kata kunci pada teks atau paragraf. Nah, ini kita cari kata kuncinya. Teks ini berbicara tentang apa sih? Teks ini menjelaskan tentang apa sih? Nah, itu kata kuncinya. Nah, ini lebih jelasnya ada contoh. Ada teks dengan judul Kampung Raja Wali. Nah, ini sudah Pak Haji beri tanda tebal. Sudah Pak Haji bertebal ini. Ya, tinggal nanti kalian baca. Nah, ini perintahnya kata yang dicetak tebal merupakan informasi yang terdapat dalam bacaan tersebut. Jadi ketika ada informasi yang sesuai, nah maka cari yang ada di bacaan di sini. Ini untuk informasi yang sesuai. Kalau untuk mencari informasi yang tidak sesuai, ya tinggal dicari yang tidak ada di sini. Intinya, kalau yang diminta yang sesuai, itu yang harus ada di bacaan. Kalau yang diminta yang tidak sesuai, itu yang tidak ada di dalam bacaan. Kalaupun ada di dalam bacaan, itu kata-katanya bisa dikecoh, ya, dikecoh menjadi salah atau menjadi kata-kata yang diubah dengan tidak sama dengan di bacaan. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian kita akan belajar bagaimana menarik kesimpulan.
sini dilihat, menarik kesimpulan dari sebuah teks atau paragraf. Nah, tentu kalian bingung, apa yang dimaksud dengan kesimpulan? Ya, kesimpulan merupakan suatu uraian yang menjelaskan suatu pembahasan yang awalnya panjang menjadi lebih singkat, padat, dan jelas, sehingga lebih mudah dipahami. Nah, ini ada sebuah contoh. Ini ada contoh teks, ya, nanti kalian baca sendiri. Ini awalnya panjang sekali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 baris. Berapa kalimat kita lihat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 kalimat. Ini ada sebuah paragraf, ada 6 kalimat. Setelah kita baca, kemudian buat kesimpulan yang terdapat pada teks di atas adalah. Nah, ini kita buat sehingga teks ini menjadi lebih singkat, lebih padat, lebih jelas, dan lebih mudah dipahami. Jadi, kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak diperlukan, ini kita buang, kita hapus. Kemudian kita ambil kata-kata yang diperlukan atau intinya saja. Nah, jadi kesimpulan yang terdapat pada teks di atas adalah mereka merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Ini intinya ini. Ya, tidak, karena di sini dijelaskan, di sini kampung Wonorejo hidup rukun, di sini para pahlawan telah meraih kemerdekaan. Intinya apa? Merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Nah, ini caranya mencari sebuah kesimpulan. Kemudian kita kembali lagi. Nah, kita ke gagasan utama dulu. Ini untuk bahasa Indonesia ini banyak teksnya, artinya kalian harus betul-betul, ya mau tidak mau harus dibaca dulu. Kemudian setelah dibaca, dilihat perintahnya atau soalnya yang diminta apa. Ya, jangan sampai nanti keliru. Nah, ini ada menentukan gagasan utama. Nah, di sini ada penjelasannya. Cara menentukan gagasan pokok sebuah paragraf. Yang pertama adalah mengetahui jenis paragraf. Nah, ini paragraf yang kalian baca itu paragraf yang jenisnya apa? Apakah narasi, apakah deskripsi? Ya, seperti itu. Jenis-jenis paragraf yang sudah pernah kalian sampaikan. Nah, ini kalian harus tahu ini jenisnya paragraf apa. Kemudian membedakan kalimat utama dan kalimat penjelas. Caranya bagaimana? Kalimat utama itu berisi gagasan pokok, sedangkan kalimat itu menjelaskan gagasan pokok ini. Ya, jadi dijelaskan oleh gagasan pokok ini, itu namanya kalimat penjelas. Kemudian ada kalimat utama, bisa berada di awal atau di akhir sebuah paragraf. Jadi kadang-kadang letaknya itu di awal atau bisa di akhir. Ciri kalimat utama adalah berbentuk pernyataan umum dan diperinci kalimat yang lain. Nah, seperti tadi, menemukan kalimat utama yang berisi gagasan pokok. Nah, setelah kalimat utamanya ditemukan, nanti dia akan dijelaskan oleh kalimat yang lain. Nah, ini ada contohnya. Jadi bisa kalian baca sendiri. Ini letaknya bisa di awal. Ya, misalnya kita tinggal di suatu bahasa sampai di sini. Namanya juga kalimat. Itu biasanya diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Bisa juga letaknya di akhir sini. Ya, ini nanti tinggal kalian rangkum. Jadi lebih mudahnya itu menentukan kalimat itu bisa ada di atas atau bisa ada di akhir, tapi tidak mesti satu kalimat, cukup dirangkum saja atau diambil hal-hal yang penting saja. Ya, seperti itu. Nah, ini gagasan utama pada bacaan di atas adalah kalian cari apakah yang di depan atau yang di bawah sini, seperti itu. Kita kembali lagi. Baik, pelajaran lanjutkan. Sini kita akan belajar tentang kalimat utama. Nah, ini ada menentukan kalimat utama. Nah, di sini penjelasannya. Ini cara menentukan kalimat utama dari setiap paragraf. Itu yang pertama adalah kita ingat kunci dari kalimat utama. Jadi kita cari dulu nih kata kuncinya nih apa. Paragraf ini menjelaskan tentang apa sih. Nah, kemudian temukan kalimat yang dijelaskan oleh kalimat lain.
Nah, jadi ada sebuah kalimat di mana kalimat itu kata-katanya masih umum, kemudian dijelaskan oleh kalimat lain. Nah, contohnya begini, ada kalimat eh, orang tua saya kemarin membeli sepeda motor. Nah, itu masih umum. Kemudian dijelaskan lagi, sepeda motor yang ayah beli itu ternyata menggunakan energi listrik. Energi listrik yang digunakan itu membutuhkan sebanyak 400 volt. Kekuatan energi listrik tersebut jika dinyalakan tanpa dimatikan itu bisa bertahan sampai dengan 10 jam. Jadi kalimat utamanya itu ya si kendaraan bermotor itu, membeli kendaraan bermotor itu. Kemudian dijelaskan lagi secara terperinci. Nah, itu maksud dari nomor 2, menemukan kalimat yang dijelaskan oleh kalimat yang lain. Nah, kemudian perhatian kembali apa atau siapa yang dirujuk dari kalimat penjelas. Nah, ini kembali lagi ke pemahaman yang nomor 2. Nah, ini ada contohnya, bisa kalian baca. Nah, ini ada pemenuhan hak atas perlindungan dan seterusnya. Kemudian ini kalimat utama paragraf di atas adalah, nah ini kalimatnya yang di mana? Ini bisa saja ada di depan, bisa saja ada di tengah, dan bisa saja ada di akhir. Jadi seperti itu. Ya. Nah, semoga dengan kisi-kisi ini nilai kalian bisa lebih baik dari nilai-nilai kemarin. Wajib Japan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.